Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Polel Mandar, Angkatan 1 Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis penyebab dan strategi apa yang dilakukan sebagai ASN untuk menghadapi stunting, korupsi, terorisme, radikalisme, dan pengganda uang. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu stunting. Stunting merupakan dampak dari berbagai faktor seperti berat lahir yang rendah, stimulasi, dan pengasuhan anak yang kurang tepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu asupan gizi balita, penyakit infeksi, faktor ibu, faktor genetik, pemberian ASI eksklusif. Hal ini dapat kita hadapi dengan melakukan strategi, yaitu yang pertama, program ini adalah komitmen dan visi kepemimpinan langkah. Ini untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Kemudian strategi percepatan dan pencegahan angka stunting adalah ketahanan pangan dan gizi. Kemudian pemantauan dan evaluasi adalah upaya untuk memastikan bahwa apa yang sedang dijalankan benar-benar berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Yang kedua, korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapat lain mengatakan, definisi korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, penyebab korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat dan karakter seseorang yang mempengaruhi segala tindakannya. Faktor eksternal, penyebab korupsi berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi. Beberapa yang termasuk dalam faktor eksternal tersebut diantaranya adalah seperti faktor ekonomi. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi korupsi sebagai ASN ada beberapa, yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan kesederhanaan. Yang ketiga, terorisme. Terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup. Faktor pendukung munculnya terorisme, yaitu bila dicermati secara mendalam, akar penyebab muncul aksi terorisme sangat rumit dan kompleks. Berbagai multifaktorial yang menyangkut masalah transnasional dan kehidupan politik dunia bisa
bisa jadi penyebab dan pemicu terjadinya terorisme. Secara umum, multifaktorial yang terjadi adalah faktor ketidakadilan itu terjadi di berbagai belahan dunia, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi terorisme sebagai ASN ada beberapa, yaitu yang pertama politik. Sistem politik harus di atas ulang dalam kaitannya dengan bahaya teror. Pelibatan elit politik agar satu suara dalam penanganan masalah teroris sangat dibutuhkan, tidak seperti masa lalu. Yang kedua, budaya. Pemerintah bersama tokoh-tokoh agama wajib membantu dan menyadarkan generasi muda di tempat-tempat pendidikan agama. Dari beberapa kasus mereka ini yang dibina dan dijadikan kader melalui kebijakan strategis yang tepat guna dan tepat sasaran. Kiranya tindakan terorisme di tanah air akan dengan mudah ditanggulangi. Masyarakat menaruh harapan penuh kepada pemerintah untuk dapat memberikan rasa tenang, aman, nyaman dalam beraktivitas sehari-hari, tidak penuh merasa khawatir keselamatannya terancam oleh aksi terorisme. Yang keempat, radikalisme. Kata radikalisme ditinjau dari segi terminologis berasal dari kata dasar radix yang artinya akar atau pohon. Makna akar atau pohon dapat diperluas kembali sehingga memiliki arti pegangan yang kuat, keyakinan pencipta, perdamaian, dan ketentraman. Kemudian kata tersebut dapat dikembangkan menjadi kata radikal yang berarti lebih adjektif. Faktor penyebab munculnya radikalisme yaitu yang pertama adalah faktor sosial politik, faktor ekonomi, emosi keagamaan, faktor kultural, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi radikalisme sebagai ASN yaitu untuk menangkal radikalisme di kalangan aparatur sipil negara dengan memperbaharui sistem perekrutan. Untuk mencegah adanya radikalisme tak cukup jika hanya mengandalkan tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Sistem perekrutan harus diperketat dan perlu adanya serangkaian tes untuk melihat setiap rekam jejak digital calon aparatur sipil negara dan pengenalan dini terhadap setiap karakteristik calon seperti sikap intoleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner yang cenderung membahayakan. Yang kelima, pengganda uang. Pengganda uang adalah angka pengganda dari suatu variabel untuk menghasilkan besarannya. Perubahan variabel pendapatan nasional. Pengganda uang adalah kemampuan bank komersil untuk menciptakan deposito bank yang baru. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini yaitu melakukan sosialisasi, mengenalkan keaslian uang kepada masyarakat baik melalui media massa dan edukasi langsung dengan masyarakat. Demikianlah pemaparan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.